Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah lanjutan dari cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja, sebuah kisah yang berjudul Santet Lowo Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti part pertamanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, silahkan kunjungi saja linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jakarta 1990. Ayu buru-buru pergi ke terminal. Ia barusan mendapat kabar kalau kedua adiknya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Bersama dengan Anwar kekasihnya, Ayu langsung memasuki bis yang menjadi tujuan utamanya. "Yuk, yang hati-hati," ucap Anwar. Ayu tidak mengindahkan perkataan Anwar. Ia segera mencari kursi untuk tempat duduknya. Anwar kebetulan segera mengikutinya dan duduk di samping Ayu. "Dek, yang sabar, yang tenang." "Gimana aku bisa tenang, Mas? Ini adik-adikku." "Iya, aku tahu. Tapi kamu yang tenang. Jangan gerasa-gerusuk gitu." Ayu hanya bisa meneteskan air mata. Sesaat kemudian bis itu mulai berjalan. Anwar masih memandangi wajah Ayu yang sudah penuh air mata. Kedua tangannya langsung refleks untuk membelai rambut Ayu. "Aku tahu kamu pasti terpukul banget. Tapi kamu doain juga mereka. Biar selamat. Ini pasti ulah si Bayu itu. Dia menyantet adik-adikku." "Astagfirullah, gak baik kita beruzon." Ayu memandangi wajah Anwar dengan tatapan yang tajam. "Mas, kamu gak pernah paham perasaanku sekarang. Keluarga kami sudah dipantau oleh Bayu dan antek-anteknya dari dulu. Tiap hari kami diteror, dikirimi serangan-serangan aneh, dikirimi demit dan masih banyak lagi. Semua itu karena usaha dia untuk menjodohkanku dengan kaum ningrat." Anwar yang mendengar ucapan keras Ayu hanya bisa terdiam. "Kalau kamu tahu, aku rela mati demi adik-adikku. Tapi jika memang adik-adikku bahkan ibuku juga disakiti, aku adalah orang pertama yang tidak terima dan akan menuntut balas perbuatan mereka." Tiba-tiba Anwar langsung memeluk Ayu sembari berkata, "Dek, di sini banyak orang. Jangan keras-keras ngomongnya. Kamu jangan takut. Aku selalu ada untuk kamu. Bahkan sampai maut memisahkan kita, aku akan terus melindungi kamu." Ayu hanya bisa menangis. Suara tangisannya terdengar jelas oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Anwar hanya tersenyum kepada mereka yang memperhatikan Ayu yang sedang bersedih. "Nggak apa-apa kok, Mas. Dia lagi sedih aja," jawab Anwar. Sementara itu keadaan Laras dan juga Rangga makin kritis. Tidak ada satupun keluarga yang hadir saat itu karena Butima sedang sakit dan Ayu masih berada di Jakarta. Alhasil Kiai Holil turun tangan untuk bisa menjadikan diri sebagai wali dari keduanya. Kiai Holil memiliki perasaan yang tidak enak. Ia merasakan kalau kecelakaan yang dialami keduanya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang disebabkan oleh serangan santet. "Maaf Pak, Bapak tunggu di luar saja." Kiai Holil yang mengenakan sarung dan kopiah serta baju jas berwarna hitam hanya bisa menunggu di luar ruangan. Namun di saat dirinya sedang menenangkan diri dengan cara bersikir, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dari arah yang berlawanan. Suara langkah kaki dengan aroma energi busuk tercium dari kejauhan. Kiai Holil langsung terperajat bangkit dan mencari letak energi itu. Dan benar saja, dua orang pria sedang menuju ke arahnya dengan langkah yang tegap. Kiai Holil menghela nafasnya dan menghadap kedua orang itu. "Terima kasih Kiai, jenengan sudah menjaga kedua saudara saya," ucap seseorang yang bernama Pak Bayu itu. Pak Bayu mempersilahkan kepada Kiai Holil untuk meninggalkan Laras dan juga Rangga. Namun Kiai Holil menolak. Ia menolak bukan karena alasan pribadinya, namun itu karena demi keselamatan Laras dan juga Rangga yang sedang diambang kematian. "Sampai kapan Kisanak mengganggu keduanya?"
Apa maksud Kiai? Tanya Pak Bayu. Kiai Holil perlahan mendekati Pak Bayu dan juga menatap tajam wajah anaknya Supardi. Dalam agama Islam, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, itu berarti ia telah membunuh seluruh muslim lainnya. Hati kamu, ucap Kiai Holil sambil meletakkan tangannya ke dada Pak Bayu. Hati kamu telah digelapkan oleh ambisi, jiwa kamu telah digadaikan oleh iblis. Pak Bayu langsung mencekik Kiai Holil, namun anaknya melarang itu karena beberapa petugas rumah sakit melihat keributan yang terjadi di antara keduanya. Jenengan gak usah ikut-ikutan, ini masalah keluargaku dan keluarga Timah. Kiai Holil melepaskan kedua tangan Pak Bayu dan mengibas-ngibaskan jasnya dengan tangan kanannya. Aku ini orang yang paham agama. Kalau aku tidak bisa melawan kebatilan, berarti aku telah menyalahi ilmu agama yang aku pelajari dibanding dengan dirimu yang menyuruhku untuk diam. Apa alasan kamu menyantet dua remaja yang tidak bersalah ini? Pertanyaan Kiai Holil membuat Pak Bayu kehabisan kata-kata. Ia tampak geram dengan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Holil kepadanya. Jika karena dendam, ketahuilah, kamu termasuk seburuk-buruknya manusia. Kiai Holil pun meninggalkan Pak Bayu dan Supardi. Namun sebelum Kiai Holil pergi, ia mengucapkan sesuatu. Selama batinku masih terikat kepada kedua anak itu, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Selepas Kiai Holil meninggalkan Pak Bayu dan juga Supardi, Kiai Holil langsung beranggapan jika nantinya Pak Bayu dan juga Supardi akan menyerang Kiai Holil. Sementara itu, Ayu dan juga Anwar sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Mereka berdua langsung bertolak ke arah rumah sakit untuk mengetahui keadaan kedua adiknya. Sesampainya di rumah sakit, keduanya langsung mencari ruangan Laras dan Rangga. Setelah mereka menemukan ruangan tersebut, mereka terkejut melihat Pak Bayu dan juga Supardi tengah berada di depan kamar ruangan Laras dan Rangga. Mas, itu Pak Bayu. Ayu terhenti sejenak. Dia tahu kedatangan Pak Bayu dan Supardi adalah ingin mencelakai Laras dan juga Rangga yang sedang dalam kondisi terkapar. Pak Bayu yang mengetahui kedatangan Ayu, dia hanya tersenyum sembari menyambut dengan sambutan yang hangat. Akhirnya kamu pulang juga. Jangan ke sini, ucap Ayu. Anwar langsung menghadang Pak Bayu yang kebetulan ingin menyentuh Ayu. Mas, ucap Ayu, kamu di belakang aja. Aku tahu orang ini bukan orang baik, jelas Anwar. Pak Bayu langsung terhenti. Ia langsung meminta kepada Supardi untuk meninggalkan Ayu dan juga Anwar yang hendak mengunjungi Laras dan juga Rangga. Namun sebelum Pak Bayu meninggalkan mereka, Pak Bayu mengucapkan sesuatu. Nanti kamu akan tahu siapa yang akan bertahan sampai akhir. Selepas mendengar ucapan tersebut, Ayu hanya terdiam sambil menahan rasa takut, dan akhirnya Pak Bayu dan juga Supardi meninggalkan mereka. Tabir belum terbuka. Siapa yang menyantet dan menyerang bukan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah ini. Namun yang dipikirkan Ayu hanya satu hal, yaitu bagaimana caranya agar keluarganya bisa diselamatkan. Ayu mulai memasuki ruangan kedua adiknya. Kakinya tiba-tiba saja bergetar, pikirannya sedikit kacau. Ia yang biasa melihat tingkah lucu Laras sekarang tidak pernah lagi terdengar suara tawa dan manjanya. Lalu Ayu juga merindukan suara tegas Rangga yang mirip seperti almarhum ayahnya. Ia terkenal sangat tegas dalam memutuskan suatu keputusan yang dinilai sangat bergantung pada dirinya. Laras, Rangga, ucap Ayu sambil meneteskan air mata. Dia tidak mampu lagi menahan tangisannya ketika melihat kondisi kedua adiknya sedang tergeletak dengan perban yang memenuhi bagian anggota tubuh mereka yang dinilai sangat parah. Kepala Laras diperban hampir menutupi sebagian wajahnya, sedangkan Rangga, perut dan juga kaki bagian kanannya diperban karena mendapati luka yang sangat parah. Dek, ini Mbak, ucap Ayu sambil berjalan ke arah keduanya. Mbak udah pulang. Air mata Ayu kembali terjatuh. Ia langsung berlari ke arah Laras dan Rangga sambil menatap dirinya. Maafin Mbak, Mbak sembrono, harusnya Mbak yang seperti ini. Anwar menghentikan ratapan kosong Ayu. Ia memeluk dari belakang sembari menenangkan Ayu. Jangan meratap, gak baik. Mereka lagi istirahat. Kamu doakan saja supaya cepat sembuh. Ayu mencoba untuk tenang. Ia tiba-tiba teringat akan ibunya yang berada di rumah.
Ibu, ibu masih di rumah. Kamu mau pulang sekarang? Tapi aku gak bisa ninggalin mereka berdua. Aku saja yang jaga mereka. Anwar mencoba untuk memberikan perhatian penuh kepada Ayu agar hatinya kembali tenang. Berbeda dengan Pak Bayu dan juga Supardi, keduanya tampak geram melihat seseorang pria yang muncul di hadapannya yang ternyata merupakan pasangan dari Ayu itu sendiri. Laki-laki itu telah mengganggu kita, teriak Pak Bayu. Pak, terus gimana kalau semisal Mas Joko tahu? Tanya Supardi. Bisa kena marah kita. Joko, ia adalah salah satu pria yang dikabarkan memiliki trah atau keturunan ningrat. Darah birunya disebut-sebut sebagai patokan utama agar bisa mensejahterakan keluarga Pak Bayu. Terlebih lagi dengan menjual nama ningrat tersebut, Pak Bayu dapat melakukan apa saja agar dirinya bisa mencari kesejahteraan dengan cara apapun. Malam nanti kita harus ke Mbah Surto, karena hanya beliaulah yang dapat membunuh lelaki itu. Beralih ke rumah Ibu Tima, Ayu terus berlari sambil meneriaki nama ibunya. Ia khawatir jika ibunya juga tidak berdaya gara-gara perlakuan Pak Bayu terhadap orang tuanya yang sudah kian sepuh. Bu, Ayu datang, teriak Ayu sambil menangis. Para tetangga yang melihat kedatangan Ayu langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Memang, berita kecelakaan itu tidak semuanya tahu. Bahkan tetangga rumah sekalipun mereka sama sekali tidak mengetahui musibah yang sedang dihadapi oleh Ayu. Setelah Ayu tiba di rumah, ia langsung membuka pintu. Bu, aku datang. Ayu mencari-cari ibunya di tiap ruangan, tapi tidak ada sama sekali. Ayu mulai panik. Bu, ibu di mana? Tiba-tiba suara rintihan minta tolong terdengar jelas di bagian ruangan paling belakang. Bu, ibu di belakang. Ayu langsung menuju ke ruangan bagian belakang. Saat dirinya benar-benar dalam kondisi yang terpuruk, ia melihat wajah ibunya yang sudah sedikit menghitam. Astagfirullah, Bu, kenapa wajahnya belang, Bu? Duk, kamu pulang. Ibu, maafin Ayu, maafin Ayu. Laras sama Rangga belum datang. Ayu menangis di pangkuan ibunya. Hatinya benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa manakala ibunya menanyakan keadaan kedua adiknya. Nduk, kok kamu nangis? Apa Laras sama Rangga gak buatin makanan? Bu, maafin Ayu. Kamu salah apa, Nduk? Laras sama Rangga barusan kecelakaan, Bu. Mendengar hal itu, Bu Tima langsung shock. Ia mengelus dadanya sambil berucap, Astagfirullah Gusti, astagfirullah. Bu, maafin Ayu. Ayu janji bakal buat mereka sembuh lagi. Bu Tima memeluk erat tubuh Ayu. Nduk, antar aku ke rumah sakit. Ibu mau ke rumah sakit? Bu Tima hanya mengangguk paham sembari menyuruh kepada Ayu untuk segera bangkit dan pergi menuju ke arah rumah sakit. Jawa Tengah akhir tahun 1990. Di ruangan Laras dan Rangga, Anwar melihat luka-luka yang dialami keduanya. Dia melihat perbedaan yang sangat signifikan terhadap luka-luka yang dialami keduanya. Benar-benar sangat aneh dan membuat banyak misteri di dalamnya. Luka di bagian tubuh Rangga yang benar-benar membuat Anwar bertanya-tanya, karena luka yang dialami oleh Rangga sangat dalam hingga darah keluar secara terus-menerus. Luka yang dirasakan oleh Rangga sendiri bisa dibilang sebagai luka bagian organ dalam, di mana bagian dalam seperti usus, lambung, dan lainnya benar-benar terluka parah. Ia juga memandangi luka yang dialami oleh Laras yang sangat berbeda jauh dengan luka yang dialami oleh Rangga. Apa karena perasaanku saja? Kok lukanya seperti serangan? Anwar kemudian menyadari ada sesuatu yang datang dan sedang berada di depan ruangan. Setelah Anwar melihat secara jelas, ternyata yang berada di depan pintu ruangan itu adalah sosok hitam besar dengan tanduk yang berada di bagian kiri kepalanya. Ayu dan Bu Tima menuju ke rumah sakit. Para warga yang melihat kondisi Bu Tima mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan wajah Bu Tima yang membelang itu. Muncullah banyak perspektif dangkal terkait munculnya penyakit aneh yang mengidap Bu Tima. Banyak warga yang mencibir jika Bu Tima melakukan serong terhadap orang lain. Cibiran itu membuat Ayu sedih. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dia juga mempercayai ibunya sebagai seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang berada di luar batas. Bu, kita naik angkot aja ya.
Iya, gak apa-apa, Nduk. Ibu jangan dengerin omongan warga ya. Butima hanya terdiam. Hatinya sedikit rapuh ketika sang anak mengucapkan kalimat itu tepat di hadapannya. Mereka berdua menunggu angkot untuk menuju ke rumah sakit yang dituju. Kurang lebih setengah jam lamanya, angkot pun tiba. Butima masuk terlebih dahulu, disusul oleh Ayu. Mereka berdua langsung mencari tempat yang nyaman di bagian belakang. Tampak para warga yang mencibir Butima masih berkerumun di depan gapura. Suaranya masih terdengar jelas di telinga Ayu. Palingan dia main serong. Udah kegatalan tuh bawahnya, makanya wajahnya belang. Alah, wanita tua rentas saja masih sok perawan. Terkadang manusia yang tidak memahami kondisi dan keadaan yang sebenarnya akan selalu berucap dengan mulut kosongnya, tanpa tahu yang diucapkannya itu adalah sebuah fitnah dan kebohongan besar. Banyak orang yang raganya hidup, namun jiwanya mati. Hatinya telah membatu karena penyakit hati yang mengidapnya. Kasus Butima yang kenyataannya terkena santet, kini berubah menjadi rumor yang mengerikan. Mereka saling tuduh-menuduh dan saling berspektif liar terhadap fakta yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Dan memang benar, tidak semua manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong ketika ada salah satunya yang sedang berada di kondisi yang terpuruk. Wanita janda disebut-sebut sebagai biang kerok. Mereka selalu mengarahkan alat vital sebagai tuntunan utama ketika banyaknya permasalahan yang muncul. Ayu tidak kuat menahan rasa emosinya. Ingin rasanya ia membungkam satu persatu mulut para warga yang benar-benar telah membuat sedih dan malu ibunya sendiri. Namun didikan Butima tidak seperti itu. Butima memberikan sebuah pembelajaran kepada Ayu mengenai jalan kehidupan yang selanjutnya. Akan ada masa di mana Ayu akan merasa dikucilkan oleh warga karena bukan kesalahannya. Dan mulut-mulut orang yang tidak mengetahui hal itu akan terus menuntut kepada fitnah dan menyebarkan kebohongan. Dok, gimana keadaan Lara sama Rangga? Alhamdulillah Bu, mereka masih bisa diselamatkan. Kamu nyaman gak di Jakarta? Ayu tersenyum sambil meneteskan air mata. Ia masih tidak percaya jika selama ini doa ibunya lah yang paling manjur. Kamu kenapa nangis? Ayu takut Bu. Takut kenapa Dok? Apa di Jakarta ada orang yang menjahatimu? Aku takut kehilangan ibu, Rangga dan Laras. Astagfirullah Dok, berprasangkalah yang baik pada Allah. Aku gak mau kehilangan keluargaku lagi. Tangisan Ayu terdengar oleh sang sopir. Ia sesekali menoleh ke arah belakang. Bu, ini turun di mana? Tanya sopir. Oh, nggih Pak, turun di depan jalan besar itu aja. Oh, oke siap. Angkot itu turun tepat di tempat yang diminta Ayu. Ayu dan Butima segera turun dari angkot dan langsung mencari becak untuk menuju ke rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka turun. Sementara itu, Anwar masih memperhatikan bayangan hitam besar yang memiliki tanduk aneh di bagian dahinya. Ia meyakini kalau yang sedang ada di depannya bukanlah manusia. Perlahan Anwar mendekati sosok itu, namun sosok itu perlahan mundur karena mengetahui jika Anwar akan mendekatinya. Dengan cepat Anwar pun langsung keluar dan mendapati sosok itu sedang berada di dekat sebuah ruangan yang ada di seberangnya. Astagfirullah. Anwar melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ada yang di hadapannya bukanlah manusia, melainkan jin hitam yang biasa digunakan untuk menyerang seseorang sebagai media santet. Jin hitam itu perlahan memberikan teka-teki kepada Anwar terkait kejadian yang menimpa kepada Laras dan juga Rangga. Kedua tangan jin hitam itu diperlihatkan ke arah Anwar dan melihat sobekan baju yang penuh darah dan beberapa helai rambut yang sudah rontok yang ia dapatkan entah dari mana. Setelah Anwar cermati baik-baik, ternyata sobekan baju itu berasal dari baju milik Rangga dan beberapa helai rambut yang dipegangnya di bagian kanan tangannya itu adalah milik Laras. Anwar masih belum paham apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh jin hitam itu. Pintu ruangan Laras dan juga Rangga masih terbuka lebar. Sesekali Anwar menatap ke arah mereka berdua karena ada sesuatu yang akan terjadi ketika jin hitam itu mulai menggerak-gerakkan kedua tangannya. Dan benar saja, yang dipikirkan oleh Anwar benar-benar terjadi. Jin hitam itu meremas masing-masing benda yang berada di bagian kanan dan kirinya. Ia meremas baju milik Rangga dan dengan seketika Rangga berteriak kesakitan sambil memegangi bagian perutnya.
Dan ketika si jin hitam itu meremas rambut milik Laras, dengan seketika Laras merintih kesakitan sambil memegangi dahinya. Jin hitam itu tertawa dengan kencang hingga membuat dedaunan yang ada di sekitaran pohon berjatuhan di hadapannya. Giginya yang penuh taring seakan-akan ingin menggerogoti seluruh jiwa yang dimiliki oleh Laras dan Rangga yang menjadi tujuan utamanya. "Bajingan, jangan diteruskan!" teriak Anwar membuat orang-orang di sekitarnya keheranan. Ia sendiri seperti layaknya orang gila yang sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat jelas oleh mata manusia. Namun tidak bagi Anwar. Ia melihat jelas sosok jin hitam itu sedang tertawa terbahak-bahak sambil meremas potongan pakaian milik Rangga dan beberapa helai rambut milik Laras. "Jangan diteruskan!" Jin hitam itu makin menjadi-jadi. Ia menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seperti kegirangan dengan apa yang dilihatnya sekarang. "Jangan diteruskan!" teriak Anwar. Bersamaan dengan itu, Ayu dan Ibu Tima datang dan melihat Anwar sedang menangis di hadapan ruangan Rangga dan juga Laras. "Anwar!" teriak Ayu. Anwar tersentak dengan suara Ayu yang menggelegar. Ia kemudian melihat ke arah jin hitam yang berpaling ke arah Ayu dan juga Bu Tima. "Yuk, jangan ke sini," teriak Anwar. Ayu dan Bu Tima langsung berhenti. Jin hitam itu berjalan perlahan ke arah Ayu dan Bu Tima. Anwar langsung bergerak ke arah Ayu dan Bu Tima. Ia tidak menginginkan hal yang benar-benar buruk akan terjadi jika jin hitam itu menyentuh Ayu ataupun Bu Tima. "Anwar, ada apa?" Pergi, teriak Anwar sambil menggerakkan tangannya sebagai tanda melarikan diri. Dan ketika jin hitam itu benar-benar sudah dekat ke arah Ayu dan Bu Tima, tiba-tiba muncul cahaya putih tepat di hadapan Anwar. Cahaya putih itu menghalangi jin hitam yang akan menyentuh Ayu dan juga Bu Tima. Saat itulah Anwar menerima pesan aneh dari seseorang. "Tenang nak, ini urusanku. Aku yang akan menghalau jin hitam itu." Suara tanpa rupa dan hanya diterima oleh batin membuat Anwar menghentikan langkahnya. Suara apa itu? Cahaya itu seperti menyerap energi jahat jin hitam dan seketika menghilang. Anwar langsung terjatuh seketika. Badannya langsung lemas dan wajahnya memucat. "Anwar!" Ayu dan Bu Tima langsung menuju ke arah Anwar. Beberapa suster dan petugas medis langsung berlarian juga ke arah Anwar. Ayu memberikan air putih kepada Anwar dan menyuruhnya untuk meminum agar bisa lebih tenang kembali. Perhatian Ayu kepada Anwar membuat Bu Tima sedikit memahami jika Ayu benar-benar membutuhkan sosok pelindung, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. "Terima kasih yuk." Anwar meluruskan kakinya sembari mengingat-ingat kejadian aneh yang baru saja menimpa dirinya. Anwar terpaku di saat Bu Tima meliriknya terus-menerus. "Bu, kenalin, ini Anwar, teman kerja aku di Jakarta." "Anwar Bu," ucap Anwar sambil tersenyum. "Nah, Anwar juga berasal dari sini." "Iya Bu, tapi saya berasal dari dusun sebelah." "Oh begitu, nah Anwar sudah makan?" Ayu keheranan. Ia sendiri terkejut ketika ibunya menawarkan makanan kepada Anwar. Belum Bu, sebentar lagi mau makan," jawab Anwar dengan gugup. Sambil memperhatikan Ayu, Bu Tima sudah memahami sedikit mengenai hubungan keduanya. "Ayo kita makan dulu. Kebetulan tadi Ayu sudah membeli makanan." "Oh, enggak Bu." Anwar tersipu malu melihat tingkah Bu Tima yang sangat perhatian kepadanya. Beberapa saat kemudian suster keluar dari ruangan. Ia akhirnya menuju ke arah Ayu. "Mbak Ayu ya?" "Iya Sus, saya sendiri." "Boleh bicara sebentar?" tanya suster sambil menatap Anwar dan Bu Tima yang telah menyiapkan makanan. "Oh, boleh Sus." Ayu mengikuti langkah suster dan terhenti tepat di 3 ruangan setelahnya. Kondisi Dek Rangga dan Dek Laras sangat memprihatinkan. Sebenarnya letak kefatalan ada di Dek Rangga. Seluruh bagian dalamnya terluka parah. Ia harus segera dioperasi agar bagian dalamnya tidak membusuk, jelas suster. "Innalillahi. Lalu apakah adik saya bisa diselamatkan Sus?" "Bisa Mbak, tapi perlu waktu lama. Lukanya sudah merambat ke bagian organ dalam lainnya. Ususnya membengkak dan lambungnya terkena benturan dari luar. Jika tidak ditangani dengan cepat, luka Dek Rangga bisa sangat kronis." Ayu memperhatikan ibunya yang sedang lahap makan bersama Anwar. Keduanya sedang bercerita hingga terlihat rona senyum di bagian pipi keduanya. "Oke Sus, saya akan mengikuti prosedur itu."
Untuk biaya sendiri mungkin nanti Mbak ke bagian administrasi. Iya sus, saya akan membayar semuanya. Oke Mbak, mungkin itu saja. Mari. Iya sus, terima kasih banyak. Ayu berusaha untuk tidak menampakkan wajah kekhawatirannya terhadap apa yang sedang terjadi. Ia benar-benar mengetahui secara jelas luka yang muncul secara aneh terhadap kedua adiknya itu. Ia sendiri masih belum percaya jika benturan bagian perut Rangga terhadap aspal bisa separah yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Kenapa, Nduk? Tanya Butima. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin kedepannya aku harus selalu intensif menjenguk. Intensif? Memang keduanya sangat parah? Tanya Butima. Ayu menatap ke arah Anwar. Anwar menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda untuk merahasiakan letak keganjilan dari luka-luka yang mengenai Rangga dan juga Laras. Nanti Ayu ceritain, Bu. Ibu lanjut makan dulu. Butima kembali melanjutkan percakapan. Anwar memperhatikan gerak-gerik Ayu yang tidak bernafsu untuk makan. Tangannya sedikit bergetar, seperti menahan rasa takut yang tidak ingin diungkapkan. Dan tangan Anwar pun meraihnya, sembari meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah selesai makan, Anwar meminta kepada Ayu untuk berbincang sejenak. Butima ingin menjenguk Laras dan Rangga. Ayu mempersilahkan ibunya untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah Butima masuk ke dalam ruangan, Anwar langsung menyeret Ayu. Yuk, kita harus segera bawa pindah Rangga dan Laras, ucap Anwar. Ah, pindah kemana? Kemanapun, asalkan jangan rumah sakit ini. Nggak bisa, di sini nggak ada rumah sakit lagi. Bawa ke Jakarta, semua biaya biar aku yang tanggung. Enggak mas, nggak mungkin dengan kondisi seperti ini. Mereka dibawa ke Jakarta. Tapi yuk, potong Anwar. Tapi apa? Ayu melihat dengan jelas kekhawatiran yang ditampakkan oleh Anwar. Rangga dan Laras memang sudah diincar. Ayu langsung menatap ke arah ruangan. Ia sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh Anwar sebelumnya. Namun Ayu belum menyadari secara dalam. Maksud kamu? Aku baru saja melihat dengan jelas sosok jin hitam yang meremas sobekan pakaian milik Rangga dan beberapa helai rambut milik Laras. Jin hitam itu hendak membunuh keduanya. Menanggapi hal ini, Ayu semakin takut. Tubuhnya bergetar hebat. Berarti selama ini jangan-jangan kedua adikku, ucap Ayu sambil menatap ke arah ruangan lagi. Sudah disantet, jelas Ayu. Tiba-tiba Butima keluar dari ruangan. Nduk, kok perut Rangga selalu keluar darah? Darah? Tanya Ayu dan Anwar. Anwar langsung berlari ke arah ruangan dokter. Sepertinya akan terjadi sesuatu kepada Rangga. Dokter bersama dengan dua suster langsung mendatangi ke ruangan Rangga dan Laras. Butima mulai panik. Ada apa, Nduk? Tanya Butima. Nggak ada apa-apa, Bu. Ibu yang tenang ya. Dokter sedang berusaha untuk memberhentikan pendarahan Rangga karena mungkin lukanya cukup serius. Loh, tadi katanya Rangga nggak apa-apa, Dek. Anwar menyuruh Ayu untuk tenang. Ia sendiri berusaha menjelaskan sebaik mungkin kepada Butima agar tidak memunculkan rasa penasaran lebih dalam terkait keadaan Rangga dan juga Laras yang sedang berada di ambang luka yang kronis. Dokter akan memberikan obat agar luka Rangga cepat tertutup. Karena luka Rangga masih basah, ini memungkinkan jika darah itu akan terus keluar. Dokter juga akan memberikan penawar kepada luka Rangga agar Rangga tidak kesakitan, jelas Anwar. Mendengar hal itu, Butima menghela nafasnya. Ia sendiri tidak terlalu paham mengenai luka yang dialami kedua anaknya karena memang disembunyikan oleh Ayu sendiri. Oh begitu, tapi Rangga bisa selamat kan? Anwar memegang pundak Butima seraya berkata, Insya Allah, Rangga dan Laras akan sembuh dan bisa menjaga ibu lagi. Ayu terharu mendengarnya. Baru kali ini ia menemukan sosok laki-laki yang benar-benar peduli kepadanya dan juga keluarganya. Beberapa saat kemudian dokter dan kedua suster keluar. Gimana dok keadaan adik saya? Mungkin untuk sementara keduanya jangan dijenguk terlebih dahulu karena takutnya akan mengganggu ketenangan mereka berdua. Pasien harus istirahat yang cukup agar lukanya cepat menutup dan bisa sembuh dengan cepat, ucap dokter. Alhamdulillah dok, aku minta tolong sama dokter, sembuhkan kedua anakku ya dok. Ucapan Butima membuat Ayu benar-benar merasa bersalah karena dirinya tidak bisa mengawasi adik-adiknya yang ditinggalkan di kampung. Iya bu,
Kami akan sekuat tenaga membantu menyembuhkan. Perbanyak doa ya Bu. Siapa dokter? Terima kasih banyak ya. Bersamaan dengan itu waktu azan berkumandang. Butima langsung menarik tangan Ayu untuk menuju ke musola terdekat. Bu, ibu mau kemana? Loh, kok kamu tanya? Kita harus menghadap Allah. Kita harus doakan Rangga dan Laras. Tapi Bu, aku memang sedang tidak sholat. Loh, Dok, kamu mikirnya gitu? Apakah kalau kamu tidak sholat lalu kamu lupa sama Tuhanmu? Tanya Butima. Ucapan Butima membuat Ayu dan Anwar tertampar. Keduanya benar-benar merasa tercambuk dengan nasihat yang sangat dalam itu. Akhirnya mereka bertiga pun menuju ke musola untuk menunaikan sholat asar. Sesampainya di musola, Ayu hanya duduk di dekat ruangan yang memang sedikit berjarak terhadap musola. Sambil memperhatikan ibunya dan juga Anwar yang hendak menunaikan sholat, Ayu teringat akan didikan bapaknya yang benar-benar keras ketika anak-anaknya tidak ingin sholat. Pak, Ayu kangen, ucap Ayu sambil meneteskan air mata. Seusai sholat, Anwar tidak langsung keluar musola. Ia menunggu Butima yang sedang memanjatkan doa. Anwar pun menunggu di dekat tirai pembatas antara makmum laki-laki dan makmum perempuan sembari berzikir. Namun hatinya berdegup kencang ketika ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang wanita yang ia kenali suaranya. Ya Allah ya Gusti, yang maha memberi kesehatan dan pemberi kehidupan. Terimalah ratapan doa hamba-Mu yang benar-benar ikhlas menjadikan hidup ini sebagai jalan menuju akhirat-Mu. Engkau yang maha mengetahui akan sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Bukakanlah kebaikan terhadap kami semua agar kejahatan orang-orang yang ingin menghancurkan kami benar-benar dapat tertutup. Anwar meneteskan air matanya seraya berucap, Amin ya Allah. Lalu Butima kembali melanjutkan doanya. Ya Allah ya Gusti, yang maha memberi hukuman terhadap orang-orang yang melampaui batas. Sudilah bagi Engkau untuk kabulkan doa kami agar memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Kami semua hanya manusia yang lemah. Kami semua hanya manusia yang tidak memiliki kekuatan. Namun dengan limpahan rahmat dan karunia-Mu, kami akan terus hidup dengan tetesan hidayah dan maunah-Mu. Anwar tidak bisa lagi membendung rasa sedihnya. Ia menangis sambil mengucapkan, Allah, kabulkan doanya. Aku mohon, kabulkan. Hati Anwar benar-benar tersentuh. Ia baru mendengar doa yang sangat tulus dari seorang ibu yang benar-benar kasihan terhadap anak-anaknya. Selepas memanjatkan doa, Anwar langsung menuju ke arah Butima yang sedang membereskan mukena. Bu, ibu sudah selesai? Tanya Anwar dengan mata yang sedikit sembab. Butima langsung menengok ke arah Anwar seraya berkata, Mata kamu kenapa, Dek? Oh, enggak apa-apa, Bu. Butima hanya tersenyum. Ia langsung meraih tangan Anwar. Dek, tolong jaga Ayu ya. Dia anak yang manja dan juga cengeng. Namun dibalik sifat manja dan cengengnya, dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya. Nggih Bu, aku akan menjaga Ayu. Seusai mereka berbincang, Ayu langsung menghampiri keduanya dengan wajah gelisah. Bu, Mas, ayo ke ruang Rangga dan Laras. Ada apa dengan Rangga dan Laras, Nduk? Ayu hanya menangis. Air matanya menggambarkan kegelisahan yang sangat besar. Mereka bertiga pun langsung menuju ke arah ruangan Rangga dan Laras. Namun belum juga sampai, mereka sudah mendengarkan teriakan Rangga yang sedang menghadapi para suster dan dokter ketika hendak menghalau Rangga. Dan ketika mereka sampai, betapa terkejutnya Butima, Anwar dan juga Ayu saat melihat Rangga sedang memukul-mukul bagian perutnya hingga bagian organ dalam seperti usus dan lambungnya sedikit terlihat. Rangga! Teriak Ayu dan Butima secara bersamaan. Mereka bertiga melihat Rangga sedang mengamuk sembari memukul-mukul bagian perutnya. Sedangkan yang dilihat Anwar bukanlah Rangga. Ia melihat sosok jin hitam itu sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari tersenyum ke arah Anwar dengan sinis. Jangan diteruskan, ucap Anwar dengan wajah kosongnya. Namun sosok jin hitam itu kegirangan di saat kedua anggota keluarga lainnya, yaitu Butima dan Ayu, sedang berusaha membantu para dokter dan suster yang ingin menghentikan Rangga. Jangan diteruskan, aku mohon, Rangga bisa mati. Anwar, bantu aku, tangannya gak bisa diem. Anwar langsung tersentak mendengar teriakan Ayu. Namun tetesan demi tetesan darah dari perut Rangga keluar, bagian organ dalam di perutnya semakin terlihat. Anwar, tolong aku.
teriak Ayu sambil menangis. Anwar langsung menuju ke arah Ayu, namun jin hitam itu menghadangnya sembari berkata, "Jangan ikut campur." Anwar langsung mematung. Ia terdiam sejenak di saat jin hitam itu sudah ada di hadapannya. Dan ketika ia melihat ke arah Rangga, ternyata sosok jin hitam itu ada dua. Satu yang menggerak-gerakkan tangan Rangga, dan yang satunya lagi menghalangi Anwar. "Anwar, tolong bantu aku." "Nak, hentikan nak, pendarahan kamu makin banyak," ucap Butima. Dan di saat yang sama, Anwar terjatuh pingsan bersamaan dengan tubuh Rangga yang sudah lemas. Rangga dinyatakan meninggal dunia saat itu juga. Organ dalam yang ada di bagian perutnya terlihat dengan jelas. "Bu, anak ibu sudah tidak bernyawa," ucap dokter. "Rangga meninggal, dok?" tanya Butima dengan wajah yang sudah penuh air mata. Ayu masih belum percaya. Ia menangis terseduh-seduh di saat kedua tangannya telah penuh dengan darah akibat memegangi tangan Rangga. "Dok, anak saya nggak bisa diselamatkan," teriak Butima. Dokter hanya menggeleng-gelengkan kepala. Baru kali ini ia benar-benar dihadapkan situasi yang sangat sulit sekaligus aneh. "Dok, coba periksa lagi. Bagian dalamnya bisa dijahit lagi kan, dok?" tanya Butima. "Anak ibu sudah tidak bernafas lagi. Lukanya benar-benar sudah parah." "Masya Allah Rangga, anakku." Butima tersimpu jatuh ke lantai. Ia memeluk Ayu yang sudah terlebih dahulu bersimpu sembari menutup wajahnya yang sekarang telah dipenuhi oleh darah. "Rangga, Bu, Rangga, Bu." Dan tepat saat itu Kyai Holil mendatangi lokasi. Ia telah melihat sesuatu yang tidak mengenakan yang ada di hadapannya. Butima menatap ke arah Kyai Holil. "Pak Kyai, anakku Rangga, dia sudah meninggal." Kyai Holil segera menuju ke arah Butima dan Ayu sembari menenangkan keduanya. "Ini pasti ulah Bayu," ucap Kyai Holil. Tatapannya sekarang berubah ke arah Anwar yang sedang tergeletak. Ia kemudian menuju ke arah Anwar dan segera membangunkannya. "Bismillah." Kyai Holil membuang sesuatu yang sedang menempel pada Anwar dan secara sekejap Anwar terbangun. "Nanti kamu ceritakan di luar ruangan." "Suara ini, ya, saya yang saat itu memberi kontakan batin sama jenengan. Kamu tahu kan bentukannya?" Yang dimaksud oleh Kyai Holil adalah sosok jin hitam tersebut. Iya Kyai." "Ada berapa jumlahnya?" "2." Kyai Holil akhirnya memberikan sebuah energi tambahan agar Anwar bisa lebih peka. "Simpan energi ini. Semoga saja kodamku bisa melindungi kamu dan keluarga Timah." Setelah itu Kyai Holil keluar sejenak. Ia masih menangkap sedikit energi yang berada di luar ruangan milik Rangga dan Laras. Dan memang benar, kedua jin hitam itu sedang memegangi masing-masing bagian organ dalam milik Rangga. Jin yang bertanduk di bagian kanan memegang usus Rangga, dan jin yang bertanduk di bagian kiri memegang lambung Rangga. Kyai Holil kemudian berucap, "Beritahu tuanmu, aku akan datang." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.